Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar. Kita akan bahas preview pertandingan Manchester United lawan Everton. Sebenarnya ini laga home ya, berarti Everton MU. Tandingnya berarti di Goodison Park ya, di kandangnya si Everton. Sebagai informasi, saya berapa hari tidak bikin video karena saya di rambut saya kena dermatitis seborrheic, jadi ada ketombenya berkerak, jadi kerak. Nah, keraknya itu bisa diplotek, dah itu ganggu. Jadi beberapa hari ya saya berobat, ganti samponya jadi sampo obat. Sekarang agak mendingan. Nah, sekarang masih dalam tahap pengobatan. Oh iya, barangkali kalian kena juga dermatitis seborrheic, segera lindungi kepala kalian daripada semakin menjamur, karena itu dari jamur ya penyebabnya. Oke, lanjut ke videonya, ke pembahasan utama. Everton itu kan sekarang peringkat 8. Dia dilatih oleh David Moyes, pelatih MU. Dulu sempat kelatih MU waktu zaman era Sir Alex Ferguson berhenti, diganti sama si David Moyes. Ya hasilnya kayak gini aja, papan tengah ya MU. Itu pertama kali saya melihat MU berada di papan tengah dan tidak lolos Liga Champions. Dan ini pun terjadi di Everton. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau tim yang dilatih oleh Moyes, dia itu mainnya kayak gimana ya? Jadi mainnya itu agak alot, old school, alot. Terus kadang pragmatis. Kayak jujur aja tidak berpola dan tidak enak ditonton. Hasilnya pun ya beberapa pertandingan kadang dia kalah di home, kadang juga menang di away. Jadi tidak bisa diprediksi gitu si Everton ini di bawah si Moyes. Kalau dari sisi tim harusnya MU lebih unggul dibanding Everton. Satu, karena MU lagi full squad, tidak ada pemain yang cedera. Sedangkan dari sisi Everton, dia ada cedera pemain intinya kan si Jack Grealish yang baru datang musim ini lagi cedera. Kemungkinan bakal absen ya, tidak akan main nanti di tanggal 24 atau 23 ya. Sekarang baru tanggal 17 Februari. Nah, kalau dari dari squad Everton ini, lini serangnya itu banyak diisi pemain-pemain muda. Ya usia 25 ke bawah lah. Dia banyak datengin beberapa pemain muda dan perform. Pemain-pemain seperti si ini, Ilman Ndiaye itu bagus-bagus anjay. Tierno Bari, terus si James Garner, terus Beto, strikernya. Terutama si Jack Grealish ya, meskipun usia 30, dia pengaruhnya signifikan lah, impactnya terhadap tim, bisa mengangkat Everton gitu. Kalau dari sisi bertahan, Everton juga cukup solid, diperkuat. Ada back mudanya tuh namanya Jarrad Brandwhite. Itu pemain muda berbakat. Jadi jujur, kalau dari squad si Everton juga memang tidak mengkilap gitu ya, tidak mengkilau, tidak banyak bintang. Namun pemain-pemain muda berbakatnya ini, apalagi lini serangnya pemain muda semua, ya patut diwaspadai. Karena kan kalau si Moyes main bertahan alot lah, asumsi dia bermain alot, bermain tertutup, lini pertahanan rendah, kemungkinan dia bakal ngincer counter attack kan. Nah bahaya kan, sedangkan MU selalu bermain terbuka. Lisandro Martinez sama Maguire kan ya kurang cepet lah larinya, apalagi si Maguire gitu ya, untuk mengimbangi kecepatan striker Premier League. Kecuali si Dalot ya kan, mungkin yang kenceng larinya ya Dalot, Kobbie Mainoo gitu ya. Nah tadi kan saya udah sebut, jadi dia itu
datengin beberapa pemain dan perform di musim pertama. Si Tierno Bari usia 22 tahun didatengin dari Villarreal, itu bagus, mainnya bagus, udah cetak 5 gol kalau nggak salah. Terus gelandang tengahnya Kiernan Dewsbury Hall, pemain Chelsea, dia rekrut, itu juga pemain yang perform, kalau nggak salah dia juga cetak 5 gol. Ya memang top skor di tim ini cetaknya 5 gol ya. Cuma mereka termasuk Iliman Ndiaye ya, Iliman Ndiaye, dia juga cetak 5 gol. Ini pemain-pemain muda semua guys, usia 25, ya ada lewat dikit lah si pemain Chelsea itu tah, si Kiernan itu usianya 27. Mungkin pembelian yang kentara banget mengangkat tim ya si Jack Grealish ya, meskipun loan, statusnya pinjaman, meskipun usia Jack Grealish 30 tahun, benar-benar Jack Grealish tetap perform, tetap excel gitu di usianya yang 30. Malah ya dia masih sebenarnya kalau main di Man City juga masih kepake sebenarnya ya. Cuma sayangnya sekarang dia lagi cedera. Ya diunggulkan dari sisi Manchester United kalau si Jack Grealish cedera. Kemungkinan nanti bakal seperti apa ya, kemungkinan besar ya Everton bakal main blok rendah ala Liga Premier. Mereka bermain blok rendah, terus membiarkan MU pegang bola, dan kemudian ia berusaha mencari counter attack lewat akselerasi pemain-pemain lini serang mereka yang cepat. Karena ya itu kekuatannya ya. Kalau soalnya dia kadang main mendominasi si Everton teh, kadang bermain counter attack, kadang bermain pragmatis, jadi ya kurang terlihat lah polanya. Karena kalau kita lihat MU ya MU selalu bermain terbuka, ngegas, menusuk gitu. Kalau si Everton ini ya kurang ada polanya sih. Plus David Moyes juga melatih kurang, kalau nggak salah baru setahun ya, dia itu baru datang 2025 kan, sebelumnya di West Ham United terus pindah ke Everton. Jadi kalau kondisi kayak ini sih harusnya MU bisa memanfaatkan, mencari peluang, memanfaatkan momentum ini, kesempatan untuk mengambil 3 poin, jangan lagi berbagi poin. Karena kalau MU berbagi poin lagi kayak kemarin lawan kemarin itu lawan apa sih guys, West Ham ya. Nah pas kemarin lawan West Ham ya, pokoknya itu jangan terulang lagi gitu guys. Mereka memang bermain tertutup, tapi ya sebisa mungkin harus cari 3 poin. Kalau nggak 3 poin nanti disalip sama Chelsea di posisi 5. Sekarang MU kan posisi 4, poinnya 45. Sedangkan di posisi 5 itu Chelsea poinnya 44, hanya beda 1 poin. Jadi ya untuk mengamankan zona Liga Champions harusnya MU bisa memetik 3 poin. Apalagi kalau dari sisi ke atas ya, peringkat 1, 2, 3 Arsenal poin 57, Man City poin 53, Aston Villa poin 50. Jadi kalau Man City Aston Villa poinnya selisih hanya 3. Jadi mereka bisa bersaing lah untuk posisi 2 dan 3. Tapi kalau Aston Villa sama MU tuh agak jauh jarak ke atasnya 5 poin. Jadi kemungkinan ya posisi 4 ini ya perebutannya antara MU, Chelsea, Liverpool sih. Ya semoga MU bisa menang ya, jadi menjaga jarak dari pesaing-pesaing. Oh ya, Everton tuh kalau sekarang mereka juga pertahanannya ya kurang bagus banget ya. Mereka udah kebobolan 30 gol, sedangkan cetaknya hanya 29 gol. Sedangkan kalau MU dia cetak 47 gol, kebobolannya 37. Jadi dari lini pertahanan
mereka ya kalau dibilang bagus banget juga enggak ya, namanya juga ya tipikal tim mediocre lah, tipikal tim klasemen tengah. Oke, sementara gitu dulu. Mungkin kalau ada informasi yang menarik kita akan bahas lagi. Thanks for watching.